kenapa sih implementasinya menjadi sangat terubat? Di antaranya kurangnya keseriusan dari Pemkab atau dinas-dinas terkait untuk menangani itu. Tapi saya masih yakin bahwa kalau urusan duit itu di mana-mana, mau pejabat mau tukang becak pasti serius. Nggak ada yang nggak bahas masalah duit itu. Persoalannya bahas lewat duit itu lewat pintu belakang atau lewat pintu samping, itu yang saya agak curiga gitu. Karena tidak mungkin perusahaan-perusahaan yang berdiri di Lamongan ini kemudian tidak taat atau tidak tunduk pada kebijakan-kebijakan pemerintah setempat. Jadi intinya saya mohon maaf agak curiga, dan sedikit saja saya percaya pada penjelasan jenengan dulu. Mungkin jenengan tidak tahu yang sesungguhnya, bahwa bisa jadi apa yang selama ini diharapkan rakyat warga Lamongan itu lewatnya tidak pintu depan gitu. Dan saya juga produk mambu-mambu itu, maka ini diskusi menjadi sangat menarik. Kenapa ini kita hadirkan diskusi semacam ini? Karena kita ingin seluruh pendapatan selain PAD itu bisa betul-betul transparan gitu, dan diusahakan lewat satu pintu gitu. Kalaupun misalnya di Kades Plosowayu itu kan ada banyak perusahaan berdiri di situ, ya nggak harus lah Pak Kades kan ya bisa ditata sama Pak Bupati kan. Jadi terus masuk kabupaten di lah, nanti baru di breakdown ke tingkat desa. Tapi kalau semua komponen atau semua masyarakat itu jaluk lewat pintu-pintu belakang, ya bagaimana perusahaan mau mengeluarkan lagi kan? Maka diskusi ini sangat efektif ketika kita datangkan perusahaan-perusahaan yang ada itu, kita ajak bicara bareng-bareng. Kan bener lah, burung bayar itu kan jadi enak gitu. Kalau dia benar-benar tidak bayar mungkin dia diam gitu. Tapi kalau ketika dia sudah mengeluarkan CSR-nya, kewajibannya, dia nggak mungkin diam. Dia akan menyampaikan bahwa saya sudah Pak. Kemarin sudah lewat Pak Nur Salim misalnya begitu kan. Jadi pintu-pintu belakang itu terlalu banyak di Lamongan, sehingga kenapa kemudian terjadi semacam ini gitu. Ada ruwet-ruwet itu yang sekarang perlu kita luruskan agar tidak terjadi keruwetan-keruwetan lagi. Jadi saya tidak sepakat dengan yang disampaikan Pak Ketua Ilham bahwa pemerintah kurang serius banget. Urusan duit bukan becak pun sangat serius. Jangankan pejabat sangat serius menangani itu. Persoalannya bagaimana menertibkan bahwa seluruh dana yang CSR yang masuk itu lewat pintu depan. Ini nanti biar diterjemahkan Pak Nur Salim, Pak, pintu depan, pintu belakang. Beliau tahu semua itu. Jadi ini yang perlu kita matangkan, bahwa teman-teman LSM media ini supaya benar-benar mengawal CSR itu benar-benar masuk melalui pintu depan. Jadi itu Pak. Ruwetnya ini dari pembentukan tim CSR kabupaten itu tidak ada konsultasi publik. Benar itu. Saya akui ya. Karena apa? Di situ terdiri dari 3 komponen: pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. Nah, kok tiba-tiba muncul Direktur Bank Jatim jadi ketua tim CSR? Ini kita belum ada pilihan, belum ada kemufakatan dan seterusnya. Yang kedua, saya dengar ada tim CSR resmi dan tim bayangan, ini yang bulat. Jadi Pemda juga bikin tim CSR, terus forum CSR juga di SK oleh Bupati. Akhirnya forum CSR yang diketuai Bank Jatim ini akhirnya harus nurut dengan tim CSR internal Pemda. Akhirnya begitu. Itu kalau prosesnya. Yang ketiga, kita memang belum pernah mendengar atau membaca apa yang sudah dilakukan oleh forum CSR maupun tim CSR gitu. Kita belum pernah di media atau di forum atau di apa yang sudah dilakukan, kendalanya apa, yang belum dikerjakan apa, ini belum ada gitu. Yang kita tahu cuma dapat 6 miliar tiap tahun, cuma itu aja. Dari mana nggak tahu gitu. Nah, ini memang harus dibenahi. Semoga OPD lintas dinas ini mampu untuk merumuskan itu. Yang ketiga, yang keempat, yang diomongkan Pak Kades dan teman-teman yang lain, ini digopai
melguna kabupaten piro, nang desa berapa. Ini belum ada. Katanya Bapeda tadi ada sistem klaster jenis, ini usaha pertambangan, ini usaha perdagangan dan seterusnya. Oke, ada zonasi, ini ring 1 karena terdampak, ring 2 dan seterusnya. Oke, ini harus dipublikasikan. Belum ada, gitu, masyarakat paham ini. Jadi juknis teknis di lapangan ini harus diketahui oleh masyarakat. Contoh tadi saya pernyataan dari Dinas Kesehatan, saya tahu dapat berapa dari Interbat, saya tahu dapat dari KB Fabra berapa, dari BPJS apakah kerja berapa, distributor obatnya berapa, sampai dari Unilever, ngapunten Bu ya, untuk sampah itu saya tahu Pak, saya berapa pendapatan Unilever di Lamongan saya tahu, dia harus kontribusi berapa tahu. Tetapi masalahnya memang mereka tidak tersentralisasi satu pintu, banyak lubang-lubang yang harus dia kerjakan. Gak sedikit Pak, estimasi saya dalam analisis saya itu CSR Lamongan itu sudah bisa menyentuh angka 50 miliar, estimasi saya itu. Memang kelemahan kita di regulasi Pak. Saya mendorong di Perbup itu belum dinyatakan sama sekali bagaimana CSR perusahaan yang tidak domisili di Lamongan tapi beroperasi di Lamongan, belum ada regulasi itu. Padahal kita lihat banyak sekali Petrokimia Putra, Semen Gresik, banyak perusahaan-perusahaan raksasa, termasuk di dalamnya itu Parindo, banyak. Lah inilah yang tidak saya tadi ngomong tidak ada payung hukumnya katanya Mas itu tadi, itu di situ. Pertama ngomong regulasi, yang kedua adalah pembentukan tim CSR Lamongan. Seharusnya kalau kita bicara CSR itu ada 6 stakeholder yang harus dilibatkan. Satu, itu adalah pemerintah daerah. 2, pengusaha. 3, itu masyarakat, LSM juga dilibatkan. 4, tenaga kerja. 5, itu lingkup terkecil Pak, desa tempat perusahaan itu berada. 6, itu akademisi Pak. Jadi 6 stakeholder ini harus benar-benar dilibatkan, sehingga kalau dilibatkan itu informasi kepada masyarakat itu bisa langsung Pak, karena di situ ada perwakilan masyarakat tadi. Memang saya akui Bapak Litbang dalam laporannya itu dapat uang, dapat laporan CSR 2,8 miliar itu adalah sisa Pak, harus saya ngomong. Sisanya siapa? Sisanya CSR yang sudah dibagi ini. Itu Unilever itu nggak sedikit Pak, 3-4 miliar setahun. Kayak begitu itu, makanya saya sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Nur Salim itu tentang transparansi dan regulasi Pak. Itu yang poin pokoknya di sini Pak, pengaturan itu. Dan punishment itu sangat penting juga, karena di situ itu menyangkut masalah ketertiban, baik ketertiban administrasi atau ketertiban kewajiban. Tapi kalau masih tadi bicara tentang tenaga kerja, saya punya data valid Mas. Tenaga kerja di Lamongan ini cuma 28.633 orang. Mohon maaf di sini ada tenaga kerja ya. Itu yang terdaftar. Saya punya rincian detail. Kalau dibandingkan dengan data realnya itu 212.000 tenaga kerja. Nah, itu memang sangat signifikan. Makanya saya bicara regulasi, dari regulasi yang ada di Lamongan ini memang belum ada yang dikeluarkan oleh Pak Bupati sekarang. Ini regulasi lama semua Pak. Jadi perlu ada tambahan-tambahan di sini atau pengurangan-pengurangan yang tidak efektif.
saya lebih sepakat mengundang semua kades yang di situ ada perusahaannya, Pak, dibuat diskusi. Karena laporan yang saya tahu, laporan perusahaan itu sekecil apapun uang yang dikeluarkan itu atas nama CSR, Pak. Pak Camat minta itu atas nama CSR, Bu. RT ya, proposal itu juga pengeluarannya atas nama CSR, bukan kedegasi, enggak, Bu. Saya melihat sendiri laporan keuangan dari beberapa perusahaan yang saya survei itu begitu, Bu. Nanti ada Muspika dari Polsek, Damil, Kodim, Polres, itu semua uang CSR. Uang CSR, Bu. Saya yakinkan itu uang CSR. Sehingga memang perlu kejelasan aturan terkait dengan CSR yang ada di Lamongan. Itu yang paling penting, Pak. Regulasinya ini disempurnakan, karena ini menurut saya ini kan era prodinya Pak almarhum Fadli. Kalau Pak Yani kan sudah bikin sendiri itu regulasi tenaga kerja, juga sudah bikin sendiri. Jadi ini perlu tahapan itu yang disempurnakan. Tentang BUMD, kontribusi BUMD terhadap CSR juga masih minim, sangat minim. Data yang ada itu sangat minim, Pak. Itu kalau saya melihat sangat minim. Padahal BUMD ini dapat suntikan dana dari APBD, kan begitu. Seharusnya mereka juga transparan, kan begitu, Pak. Jadi intinya yang saya sampaikan, regulasi yang ada di Lamongan ini harus benar-benar disempurnakan dulu sambil berjalan sehingga memperoleh hasil yang maksimal.